kalian bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi. Nah, kalau tempat kami itu penamaan utamanya itu adalah politeknik ya, di mana kita meluluskan mahasiswa dengan sarjana terapan ya. Jadi ada istilah D4 dengan S1. Nah, apa sih bedanya? Ini seperti membedakan antara SMK dengan SMA. Sama-sama sederajat, tapi bidang jalurnya itu yang berbeda saja ya. Jadi sederajat tapi bidang jalurnya berbeda. Di mana kalau sarjana terapan D4 itu lebih kita mengorientasi kurikulum yang menekankan praktek. Nah, sedangkan kalau sarjana S1 itu lebih orientasi kurikulumnya itu menekankan teori. Dan kalau D4 itu berada di jalur vokasi, sedangkan kalau di sarjana S1 itu berada di jalur akademik. Sedangkan kalau untuk yang lulusannya, ya kita mengharapkan untuk lulusan D4 itu memiliki kemampuan praktis dan wawasan tentang kerja lapangan yang lebih mantap sehingga siap menghadapi dunia kerja dan dunia usaha. Nah, kalau untuk S1 itu lebih mengharapkan untuk ilmu pengetahuan ya, memperdalami untuk ilmu pengetahuan, ya mengembangkan ilmu pengetahuan yang dia geluti dalam bidangnya. Terus tapi masa studinya itu tetap sama, yaitu 4 tahun, di mana kita selesai kalau misalnya sudah menyelesaikan studi 144 SKS. Nah, itu. Jadi pada dasarnya untuk membedakan ini sama seperti kita membedakan SMK dengan SMA. Ya, kalau untuk yang D4 itu seperti layaknya SMK, kalau S1 itu seperti sarjana untuk yang SMA, seperti itu. Nah, tapi kalau kalian dari SMA, mau ke D4 atau ke S1 juga tetap bisa. Jadi bukan harus SMK ke D4, tidak seperti itu. Tapi kalau dari SMA, tetap bisa lanjut ke D4. Nah, setelah D4 itu kita bisa lanjut studi lagi. Ya, jadi mungkin kalau kalian pernah mendengar kabar bahwa, oh kalau D4 itu tidak bisa lanjut ke S2. Nah, itu adalah pernyataan yang salah, itu adalah hoax. Saya lulusan dari Politeknik Tonggak Ekwator dan saya lanjut studi S2 di Magister Akuntansi Untan. Nah, jadi bisa lanjut S2 ya. Mau lulusan kami juga ada yang lanjut S2 bahasa Inggris, ada juga S2 yang manajemen, bahkan ada ambil S2 bisnis di Prasetya Mulia. Nah, jadi kalau misalnya mendengarkan bahwa OD4 itu tidak setara dengan S1, itu adalah pernyataan yang sangat-sangat salah. Ya, kalau kalian ragu, silakan kalian cek internet, tanya Google. Apakah D4 itu setara dengan S1? Nah, silakan kalian cek di Google, ya pasti akan keluar hasilnya. Dan kalian mendapatkan kabar bahwa memang D4 itu setara dengan S1. Ya. Nah, terus apa program studi yang kami tawarkan di Politeknik Tonggak Ekwator? Jadi kami menawarkan ada English for Business and Professional Communication, budidaya tanaman pangan, dan teknologi pangan dan gizi. Nah, cuma khusus untuk SMA Santo Paulus, saya hari ini lebih fokus ya ke materi tentang penjelasan tentang program studi English for Business and Professional Communication, di mana lulusan dari SMA Santo Paulus Pontianak itu lanjut perguruan tingginya di tempat kami memilih program studi English for Business and Professional Communication, di mana di situ lulusan itu dipersiapkan untuk menjadi young entrepreneur yang mampu menghadapi dunia bisnis dan dunia kerja. Jadi kita harapkan bahwa lulusan kita itu adalah lulusan yang sudah siap ya untuk menghadapi mau dunia kerja ataupun mau dunia usaha ya, mau mengembangkan karir silakan, mau fokus untuk pengembangan bisnis juga dipersilakan. Nah, kemudian untuk program studi English for Business and Professional Communication itu sudah program D4 yang seperti saya jelaskan tadi. Kalau untuk di budidaya tanaman pangan dan teknologi pangan dan gizi itu program studi masih yang D3 ya. Nah, tapi kalau nanti kalian butuh informasi, silahkan hubungi kampus kami, nanti akan diberikan nomor HP-nya, nah, nanti silahkan tanya-tanya ya, karena berhubungan dengan waktu yang sangat terbatas, jadi saya menjelaskan tentang yang English for Business and Professional Communication. Nah, apa saja yang dipelajari di English for Business and Professional Communication? Ya, pertama kita belajar tentu adalah bahasa Inggris dalam untuk kalangan profesi dan pebisnis seperti itu ya. Nah, jadi bahasa Inggris yang kita pakai di sini adalah bahasa Inggris sehari-hari yang dipakai dalam dunia bisnis. Jadi bukan di dalam dunia pendidikan, tapi lebih ke dunia bisnis. Nah, kalau misalnya kalian nanti mau berusaha ya, kalau mau buka usaha, mau berbisnis, tentu kalian pasti pikirnya adalah bisnis yang tidak hanya lokal, tapi pasti nanti kalian akan ekspansi sampai ke luar negeri. Nah, apa yang harus diperlukan untuk bisa ke luar negeri? Tentu yang pertama adalah membuka komunikasi. Nah,
Kalau sudah membuka komunikasi, kalau orang luar negeri pakai bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris tentunya. Jadi kalau kalian yang sendiri paham tentang bagaimana bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris untuk pihak luar, tentunya kalian yang akan nanti usaha kalian pasti yang akan berkembang nantinya daripada kalian mengandalkan orang lain. Ya tentu nanti akan ada salah paham. Tapi kalau kalian sendiri yang memulai membuka komunikasi dengan pihak luar, tentunya itu yang kalian sudah tahu bisnis kalian itu akan ke arah mana dan kalian bisa mengembangkan bisnis kalian sendiri. Nah itu jadi yang kita tekankan di bahasa Inggris ini adalah bahasa Inggris yang digunakan dalam bahasa sehari-hari dalam dunia bisnis. Nah, kemudian juga akan kita pelajari hospitality industry, itu adalah bidang perhotelan, juga tentunya ada ilmu bisnis di situ, dan ada ilmu komunikasi profesional, ada juga kita belajar tentang digital media yang sangat-sangat vital saat ini, kemudian juga kalian akan pelajari accounting juga. Ya, kalau IPS pasti sudah pernah belajar accounting di SMA ya. Nah, terus kegiatan perkuliahan apa? Ini adalah suasana perkuliahan, tapi mohon maaf ini sebelum pandemi, sebelum virus corona datang tempat kita. Ya, jadi tangan-tangan gambar nanti itu adalah gambar-gambar sebelum pandemi, dan kita harapkan setelah pandemi ini selesai, kita bisa kembali aktif membuka perkuliahan seperti biasanya. Ya, jadi kita bisa lebih lebih menekankan ilmu kita ya, yaitu adalah ilmu yang lebih ke praktiknya. Nah, kalau di Poltek ini memang kita lebih fokus ke penilaian praktik ketimbang teori. Kalau teori itu porsinya hanya 40%, tapi kalau untuk yang praktek itu porsi penilaiannya itu lebih besar, yaitu 60%. Nah, jadi kita lebih menekankan praktik ya. Nah, nanti akan saya berikan gambaran-gambaran kegiatan praktik apa saja yang sudah dilakukan di Politeknik Tonggak Ekuator. Nah, ini adalah gambaran di perpustakaan, dan ini adalah lab komputer kami. Lab komputer kami ada tiga lab komputer, di mana satu lab komputer itu yang paling besar yang memuat sampai 60. Dan speknya adalah spek yang sangat tinggi, sampai dipercayai oleh Wali Kota Pontianak untuk mengadakan CPNS di Pontianak. Ya, bayangkan sampai Pemkot Pontianak itu mempercayakan kampus kami untuk mengadakan CPNS. Jadi ramai-ramai datang sini waktu sebelum pandemi ya. CPNS itu mereka menggunakan lab komputer kami. Jadi lab komputer kami itu memenuhi spek yang diinginkan oleh Pemkot Pontianak. Nah, kemudian ini suasana kelas, di mana suasana kelasnya kita lebih tekankan ke kolaborasi daripada sendiri-sendiri yang kolaborasi diskusi seperti itu. Nah, juga ada kuliah umum, kita mendatangkan kalangan profesional untuk datang memberikan materi-materi tambahan ilmu kepada mahasiswa-mahasiswi Politeknik Tonggak Ekuator. Juga kita ada mengadakan kunjungan industrial, yaitu di Orchard Hotel, dan ada Hotel Ibis, dan banyak kunjungan industrial lainnya yang kita lakukan di Politeknik Tonggak Ekuator. Kita berkunjung. Ini saat mata kuliah hospitality industry ya. Nah, seperti yang saya beritahukan tadi, bahwa kita lebih menekankan praktik ketimbang teori, di mana kalau ujian aplikatifnya itu ya, itu lebih fokuskan ke praktek. Nah, di mana kalian lihat ini bukanlah karyawan bank, tapi ini adalah mahasiswa Politeknik Tonggak Ekuator yang sedang mengambil nilai praktik ujian perbankan, yaitu mata kuliah banking management. Nah, kalian lihat tampilannya itu sudah tampilan layaknya karyawan bank, tapi mereka diminta untuk mensimulasikan ya kegiatan perbankan sehari-hari. Jadi itu adalah nilai praktiknya. Jadi mereka ada yang menjadi CS, ada yang jadi teller, ada yang jadi manajernya, ya, ada yang jadi kepala bagiannya. Jadi kalau misalnya ada nasabah datang, nasabah yang aneh-aneh, bagaimana mereka bisa menghadapi nasabah tersebut. Nah, yang jadi nasabah itu adalah mahasiswa Poltek yang sudah di briefing untuk menjadi seperti nasabah yang kita mau ujikan. Nah, seperti itu. Dan tentunya juga yang menguji itu ada dosen-dosen, dan ada juga alumni dari Poltek yang sudah berkarir di dunia perbankan. Kita datangkan kembali, kita minta bantuan untuk menilai adik-adiknya. Karena dia sudah mempunyai pengalaman di dunia perbankan sehingga bisa mengajarkan kepada teman-temannya. Jadi alumni yang sudah lulus tetap kita minta datang lagi untuk berbagi cerita ke anak-anak ya, ke adik-adiknya seperti itu. Nah, terus juga di mata kuliah marketing management ya, di penjualan ya, di marketing itu kita minta untuk membuka stand
ya pada saat ulang tahun Politeknik Tunggal Ekuator, ulang tahun Poltek itu di Natalis. Nah, jadi mereka membuka stand dan ada pengunjung datang, pengunjungnya itu adalah orang-orang luar ya yang datang berkunjung untuk membeli produk-produk yang menarik. Nah, bagaimana cara mereka untuk menarik pengunjung agar bisa membeli produk mereka? Tentu ini adalah modal mereka yang mereka kumpulkan sendiri, nanti penghasilannya itu adalah untuk mereka semua. Jadi selain dapat nilai, dapat duit juga, gitu ya. Jadi mereka bersama-sama untuk membuka suatu usaha dan ada yang usahanya itu bertahan sampai sekarang. Ya, baik. Jadi itu untuk kegiatan praktiknya. Tentu kalau untuk yang hospitality juga ada selain kunjungan industrial, di mana mereka praktiknya itu adalah praktik ke table manner, ya, di mana mereka makan-makan di restoran, ada apa istilahnya main course apa sebagainya, bagaimana cara mereka untuk melakukan table manner yang benar. Itu ada penilaiannya. Nah, terus juga sebelum pandemi ini datang, kami sudah menerapkan pembelajaran online. Ya, di mana kami sudah siap sebenarnya. Jadi waktu pandemi datang, kami sudah siap karena memang dosen di sini itu sudah apa istilahnya sudah memang ada yang menerapkan untuk pembelajaran online. Nah, jadi kalian lihat ini mereka lagi ujiannya itu main HP dan ada yang main laptop. Jadi bukan kertas, di mana itu sedang mereka sedang melakukan ujian teori. Nah, tadi ada praktek, ada teori. Jadi mereka lagi kerjakan yang ujian teorinya. Nah, di mana soal-soalnya itu sudah masuk ke HP mereka, jadi mereka seolah main HP, tapi sebenarnya mereka lagi sedang kerjakan ujian, gitu. Dan yang di laptop juga sama. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita menggunakan platform Edmodo itu untuk apa istilahnya? Untuk sarana pembelajaran online di kampus kami. Ya. Nah, saya ingin berbicara tentang prestasi yang ada di Poltek. Jadi kami biasanya membuka akses yang seluas-luasnya untuk mahasiswa kami jika mereka ingin mengikuti lomba, dan kami sering memberikan informasi tentang lomba-lombaan. Jadi kalau mereka istilahnya mereka merasa mampu, silahkan kalian daftar untuk lakukan untuk lomba ya. Jadi puji Tuhan di kampus kami itu banyak mahasiswa yang berprestasi. Jadi ini kumpulan dari mahasiswa prestasi yang diraih oleh kampus dan yang diraih oleh mahasiswa. Nah, jadi kami pernah mendapatkan pada tahun 2017 yaitu mendapatkan penghargaan dari Kemristek, tapi sekarang sudah jadi Kemdikbud, kita jadi satu induk kementerian lagi, di mana kami mendapatkan prestasi terbaik satu kategori politeknik ya dalam penilaian perguruan tinggi swasta yang paling rapi, bersih dan indah. Jadi kampus kami ini dinilai rapi, bersih dan indah oleh pemerintah. Seberapa rapi, bersih dan indah kampus kami? Nah, kalau pandemi sudah selesai, silahkan datang ke kampus kami atau tanya-tanya ke kakak kelas kalian yang sedang belajar di sini, bagaimana kampus kami rapi, bersih, indahnya. Jadi mereka bisa memberikan gambaran. Ya, sampai kami mendapatkan penghargaan nomor 1. Nah, terus juga kami mendapatkan penghargaan dari mahasiswa-mahasiswa juga, ya, di mana kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah, PHBD, ya, program Hibah Bina Desa, ada program kreativitas mahasiswa PKM, ada dari kelompok kewirausahaan. Jadi mereka mempunyai ide usaha dan mereka ajukan ke pemerintah, nanti pemerintah ACC, mereka mendapatkan uang pendanaan, jadi mereka bisa membuka usaha dari ide yang mereka buat, yang mereka ciptakan. Terus mereka juga ingin berkarya ya untuk mengabdi kepada masyarakat, mereka juga mengajukan dana untuk program pengabdian kepada masyarakat. Juga ada lomba menang debat ya. Tiap tahun sih kita menang yang program kreativitas mahasiswa dan ada lomba debat juga. Dan di situ ada SEA Games Kuala Lumpur, terus ada Borneo Zone Inter Politeknik untuk yang public speaking dan debating. Terus juga ada pekan pendidikan untuk lomba debat pendidikan, ada kejuaraan lomba basket juga kita menangkan. Nah, tahun 2018 kita juga ada prestasi dari PON ya, di mana ada dari basket putri, basket putra, taekwondo, itu kita kirimkan mahasiswa kita untuk berpartisipasi dalam pekan olahraga nasional. Ya, tapi ini masih tingkat provinsi ya. Terus ada juga kompetisi basket akuntansi, dan saya yakin dari teman-teman yang ada di SMA Santo Paulus mungkin pernah nonton lomba basket ya.
kejuaraan basket, mungkin juga mendukung ya teman-temannya yang mungkin lagi memang berada di tim Poltek yang rata-rata kan diadakan di dekat tempat kita ya. Nah, itu dia. Terus juga beberapa kejuaraan lain kita menangkan ya, dari seni juga. Jadi kita menang lombanya itu dari bidang akademik ataupun non akademik. Nah, lomba Mazmur, solo vokal kita juga ada dari Peksimida ya, seni mahasiswa tingkat daerah, berbagai kejuaraan lain kita memenangkannya. Terus ada model, ya juga ada Indonesia Next 2018, ini adalah tingkat nasional, di mana mahasiswa kami memenangkan sampai juara 3 dan diberikan hadiah oleh Telkomsel itu sampai ke Singapura. Ya, juga ada ya PKM lain yang kita memenangkan. Di tahun 2019 ya karena saking banyaknya prestasi, ya, kita mendapatkan penghargaan peringkat ke-19 dalam klasterisasi kinerja kemahasiswaan vokasi dari total kampus yaitu 1.313. Ya. Jadi 1.313 kita memenangkan sampai ke peringkat 19. Itu nasional. Ya, dari kinerja kemahasiswaan. Jadi kalian bisa lihat ini rata-rata dari yang dikeluarkan oleh Ristekti. Nah, tahun 2019 juga berbagai kejuaraan dari yang akademik ataupun akademik ya. Kita menangkan SEA Games, dari business pitching kompetisi yang kerjasama Poltek dengan Politeknik Kuching Sarawak ya. Jadi kita ada kerjasama eksklusif dengan Politeknik Kuching Sarawak, tetangga kita dari Kuching, itu datang ke kampus untuk mengadakan perlombaan persahabatan, di mana masing-masing dari mahasiswa kami dan mahasiswa dari Politeknik Kuching itu mengungkapkan ide-ide bisnis ya, dan atau bisnis yang sudah dijalankan. Jadi kita memenangkan juara 1 dan juara 2. Nah, terus ada SEA Games juga, dan juga di kampus kami ada Duta Anti Narkoba Provinsi Kalimantan Barat, ya, karena dia memenangkan juara 1, lomba basket, terus ada lomba basketnya kita sapu bersih ya, juara 1 dan juara 1. Nah, itu dia perlombaan-perlombaan yang kita menangkan. Dan ini adalah lomba basket lagi kita menangkan juara 1. Nah, tahun 2020 kita tetap mendapatkan penghargaan, kita bisa mempertahankan posisi dari peringkat 19, tetap kita peringkat 19 dari total kampus vokasi yaitu 1.313 yang ada di Indonesia, ini nasional ya. Nah, terus juga kita mendapatkan prestasi kemahasiswaan tahun 2020 walaupun masa pandemi, tetap kita akan akan terus menelurkan ya mahasiswa-mahasiswa berprestasi ya, di mana kita tetap memenangkan PKM lagi, program kreativitas mahasiswa, lomba menulis cerpen, dan ada Mobile Legend. Kita sudah mulai sekarang masuk ke e-sport. Oke. Nah, jadi ini prestasi waktu ini yang di sini itu pada saat lomba debat di Kuching Sarawak ya, dan juga ada perlombaan-perlombaan lain di potret-potret dari prestasi kami. Nah, terus ada istilahnya Minggu Pengembangan Kompetensi. Apa itu Minggu Pengembangan Kompetensi? Jadi kalau misalnya kalian lulus dari Poltek, apa yang kalian nanti mau mau kalian masuk ke dunia kerja atau kalian masuk dunia usaha. Jadi ada Minggu Pengembangan Kompetensi di mana kita mendatangkan alumni dan narasumber dari luar itu memberikan pengembangan pengetahuan untuk kalian, pengembangan skill ya, dan pengalaman dari mereka itu juga mereka akan ceritakan ke kalian sehingga kalian mempunyai gambaran kalian nanti mau ke dunia usaha atau kalian mau ke meniti karir di dunia kerja. Yang manapun itu sebenarnya tidak masalah. Ya. Nah, jadi di tahun 2017 sampai 2019 ini adalah berbagai minggu pengembangan kompetensi. Jadi 1 minggu itu adalah full untuk pelatihan dan seminar-seminar. Kita datangkan narasumber dari luar, alumni juga kita datangkan untuk berbagi cerita untuk mahasiswa Politeknik Tonggak Ekuator. Jadi ini adalah training persiapan menghadapi dunia kerja, bagaimana menulis CV, menulis surat lamaran, dan tips untuk menghadapi wawancara. Ya. Nah, ini kita datangkan dari PT Mayora Indah Tbk yang ada di Jakarta. Kita datangkan untuk minta bantu untuk memberikan materi tentang training persiapan menghadapi dunia kerja. Dan juga ada bimbingan karir dan kampus rekrutmen oleh Kalimantan Agro Pusaka, ini perusahaan lokal yang ada di Kalimantan. Dan ini juga ada kegiatan seminar profesi bagi mahasiswa dan kegiatan PKL di Bank Indonesia. Jadi kita di Poltek ini karena kita adalah berada di jalur vokasi yang lebih menekankan praktek ya, kita untuk
kita memberikan training, ya, memberikan pelatihan untuk mahasiswa biar siap untuk menghadapi dunia kerja. Jadi kita ada kemarin itu sudah 2 tahun kerjasama dengan BI, di mana di sini adalah mahasiswa mahasiswa Poltek yang magang di BI. Nah, kalau magang di BI itu yang di sini ya, magang di BI itu ada sedikit spesial. Kalau magang dulu adalah magang selesai selesai. Terima kasih gitu. Tapi kalau magang di BI, selesai kalian magang harus mempertanggungjawabkan apa yang kalian kerjakan selama 2-3 bulan. Ya, di depan pimpinan atau di depan direksi BI yang ada di Pontianak. Ya, jadi waktu itu saya juga menemani mereka untuk mereka presentasi sangat bagus-bagus ya. Jadi mahasiswa Poltek kalau diminta presentasi itu sudah kayak makan ciki katanya ya. Jadi gampang sekali. Karena apa? Kita di sini sudah dipersiapkan mental yang kuat untuk siap untuk berbicara di depan publik. Jadi kalau tiba-tiba minta dipresentasi, tidak akan takut, gitu, ya. Jadi mereka di depan direksi tetap mereka tidak akan takut, sudah biasa kok. Nah, jika ada kita kerjasama dengan apa istilahnya dari ketua KPI Kalbar yang ada di Pontianak ini, Bapak Chan Kian On, ini adalah konsultan pajak yang terkenal di Sekalbar, ya. Kita datangkan untuk berbagi materi tentang perpajakan. Nah, juga ada sharing alumni, jadi tadi seperti saya ceritakan, ada alumni-alumni yang sudah sukses di sana, mau dia kerja ataupun dunia usaha, mereka datang kembali untuk berbagi cerita, ya, berbagi pengalaman ke adik-adik kelasnya. Nah, terus juga ada kita datangkan dari seminar dari Bukalapak, ya, istilahnya kopi darat. Dari Bukalapak agak spesial, dia sebutnya adalah kopi darat, di mana mereka diberikan diberikan gambaran tentang bisnis dari Bukalapak seperti itu, ya. Juga ada kampus perekrutan. Jadi dari Mercure Ibis, Hotel Mercure, Hotel Ibis, mereka datang untuk melakukan perekrutan karyawan di Politeknik Tunggal Ekuator. Dan juga ada kampus rekrutmen Galva Group Jakarta. Nah, juga ini dari Jakarta ya, dari Jakarta. Terus juga ini adalah kerjasama perguruan tinggi dari berbagai, ada dari universitas luar, di luar, dan juga ada dari BCA. Ya, BCA juga pernah lakukan kampus rekrutmen di Poltek. Dan juga mahasiswa kita itu, ya, karena kita memang tadi kan ada yang ke praktek itu ya, praktek yang perbankan ya. Jadi menarik perhatian dari bank-bank yang ada di Pontianak untuk merekrut mahasiswa kita untuk bekerja di perbankan ya. Jadi kalau kalian ke Panin, mau ke BCA, mau ke Mandiri, itu rata-rata ada mahasiswa Poltek atau alumni Poltek yang sudah berkarir di sana. Ya, bahkan mahasiswa kita yang baru semester 3 itu juga ada yang sudah direkrut menjadi karyawan di BCA. Ya, jadi ekskul apa saja? Ini adalah ekskul-ekskulnya, ya, ada basket, voli, band, paduan suara, band, dan dance. Tapi kalau untuk yang namanya ekskul, kalau kalian memiliki ide mau buka ekskul apa, silakan sampaikan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa, nanti akan disampaikan ke pimpinan Poltek, ya. Jadi ide kalian itu bisa kita terapkan kalau kalian mau buka ekskul yang misalnya di Poltek itu belum ada. Nah, jadi setelah lulus dari Poltek itu apa prospek karirnya? Jadi kalian bisa bekerja di dunia kerja itu sebagai junior or middle management in the private and public sectors, ya, di bank, terus di hospitality industry, sales and marketing, accounting and finance, customer service, public relations, information offices, ya, telecommunications, ya, terus multilingual yang menggunakan tempat kerja yang membutuhkan komunikasi dalam bahasa Inggris, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian sudah kerja di perusahaan nasional, itu memang rata-rata ada karyawan asing, ya, di situ juga. Nah, tentu juga kita berharapkan mahasiswa kita itu bisa membuka usaha juga, atau sebagai pemilik usaha, pemilik bisnis, ya. Nah, perkuliahannya itu kapan-kapan saja. Jadi perkuliahan kita ada dibagi dua, yaitu pagi dan sesi yang sore. Kalau pagi itu kuliahnya Senin sampai Kamis, kalau sore itu Senin sampai Jumat. Dimana kalau kuliah yang pagi itu dimulai dari jam 8 sampai jam 1 siang, terus yang sore itu dari jam 5 sampai jam 9 malam. Nah, kalau yang sore itu membuka kesempatan bagi mahasiswa Poltek itu mau kuliah sambil kerja juga, ya. Jadi bisa menjalankan 2 aktivitas sekaligus dalam satu hari, selesai kerja juga bisa kuliah. Dan kita memberikan toleransi keterlambatan bagi yang bekerja, yaitu toleransi keterlambatannya itu adalah 15 menit.
Ya, jadi kalian bisa saja kalau kalian mau mandiri, ya. Jadi rata-rata mahasiswa Poltek itu mandiri. Mereka membiayai kuliah itu adalah menggunakan uang sendiri. Dari mana uangnya? Dari kerja. Nah, kita membuka kesempatan untuk bagi mahasiswa yang ingin mau menjalankan dua aktivitas itu sekaligus, seperti itu, ya. Dan kita harapkan mahasiswa itu juga lulus tepat waktu dengan masa studi. Kalau D3 adalah 3 tahun, kalau D4 sama seperti S1 yaitu 4 tahun. Kalau misalnya kalian ikut kuliah dengan serius, ya, dengan disiplin, tentunya kalian pasti saya akan jamin akan lulus tepat waktu dan dengan catatan serius. Ya, jadi kuliahlah tiap hari, ya bukan kuliah tiap hari ya. Kalau sudah kuliah sesuai dengan jadwal yang diberikan, ya serius ikut perkuliahan, saya berani jamin kalian pasti akan lulus tepat waktu. Ya, terus juga apa beasiswa yang kita tawarkan? Ya, jadi ada beasiswa bagi siswa berprestasi, ada beasiswa KIP kuliah, beasiswa yayasan dan beasiswa lainnya. Ya, juga ada ya kalau KIP itu mohon maaf untuk mahasiswa yang kurang mampu. Jadi kalau misalnya kalian mohon maaf sekali ya, bukan menyinggung seseorang pun, kalau kalian misalnya mau mendapat bantuan dari pemerintah, silahkan kalian ajukan untuk beasiswa KIP kuliah, ya Kartu Indonesia Pintar, di mana kalian bisa kuliah dengan gratis, ya kuliah dengan gratis. Jadi SPP apa semua itu dibayarin oleh pemerintah. Nah, kami membuka kesempatan kalau misalnya kalian mau mengajukan beasiswa KIP kuliah. Terus juga kalau misalnya tidak merasa masih ke golongan yang mampu, kalian bisa untuk mengajukan beasiswa yayasan. Biasanya itu beasiswa yang berprestasi, yang memiliki prestasi akademik ataupun non-akademik. Dan juga kalau misalnya kalian memiliki prestasi 5 besar di kelas 11, itu juga kalian bisa mendapatkan potongan. Nanti perinciannya itu bisa nanti ke website di Politeknik Tonggak Ekuator ACID, ya, www.poltek.ac.id. Ya, nanti silakan kalian akses ke link kami. Nah, terus kalau misalnya kalian join di masa expo, apa keuntungannya? Ya, karena tahun-tahunnya itu tempat kami ini sangat terbatas. Jadi tahun ini kita tetap membuka 5 kelas, di mana kita memprioritaskan orang yang yang masuk duluan. Ya, jadi setiap tahun itu selalu penuh. Kalau sudah penuh, kita tidak akan buka lagi. Jadi kita tidak akan memasukkan karena kan pasti akan kuliahnya adalah kuliah fisik. Jadi kita perhatikan juga ya kualitas pendidikan di kualitas pembelajarannya. Jadi kita tidak akan memasukkan orang lebih dari 32 gitu ya. Nah, paling mentok itu adalah 34. Jadi nggak akan sampai 40, 50 tidak akan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya terbatas ya mohon maaf kita nggak akan bisa terima lagi. Ya, tiap tahunnya selalu seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kalian join di masa expo, itu kalian tidak perlu tes tertulis, hanya perlu tes wawancara saja. Nah, tes wawancaranya itu dalam bahasa Inggris, tapi kita memberikan kisi-kisinya kepada kalian, dan itu adalah bahasa Inggris yang dasar. Dan saya yakin kalau siswa-siswi dari SMA Santo Paulus Pontianak pasti bisa. Ya, karena mungkin kalian dari TK, SD, SMP, SMA sudah mempelajari bahasa Inggris, dan bahasa Inggris yang kami berikan itu adalah bahasa Inggris yang sehari-hari. Ya, tidak akan yang kalian bayangkan susah gitu yang tidak. Jadi hanya ya kayak what is your name, ya, where do you live gitu aja, tidak susah kok ya. Nanti kita juga akan berikan kisi-kisinya kalau kalian sudah mendaftar di Poltek. Nah, juga masa expo-nya itu dimulai dari sekarang sebenarnya sampai nanti 6 Maret 2021. Jadi masih kalau kalian misalnya mau pikir-pikir dulu ya silahkan, tapi jangan sampai lewat 6 Maret. Kalau udah sampai 6 Maret berarti kalian masuk ke gelombang 1 dan harus tes tertulis dan tes wawancara. Nah, kalau untuk join masa expo tentu biaya yang dibayarkan lebih murah ya. Kalian bisa lihat biayanya. Kalau untuk yang Expo itu kalian cukup bayar 7.850.000. Tapi kalau misalnya gelombang 1 itu harus bayar 8.450.000. Dan tentu kalau misalnya ke gelombang 2 itu lebih mahal lagi, yaitu 8.850.000. Seperti itu. Ya, tentu kalau kalian daftar di gelombang Expo, kalian memiliki benefit yaitu diprioritaskan karena tempatnya sangat terbatas, terus juga tidak perlu tes tertulis, hanya tes wawancara saja dengan wawancara Inggris yang sangat dasar. Kemudian biaya yang dibayarkan itu juga jauh lebih murah. Baik, itu sekilas dari paparan
materi bukan paparan ya, dan berbagi ini aja informasi ke kalian ya tentang Politeknik Tunggal Ekuator. Jadi mungkin ada yang masih ragu-ragu, silahkan mau tanyakan. Kita buka sesi tanya jawab ya mungkin Bu Agustina. Kalau saya kembalikan dulu ke Bu Agustina. Oke, sudah ya tadi penjelasan dari Kakak untuk Poltek dari anak-anak. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ini juga universitas yang jadi pilihan ya untuk anak-anak yang tetap mau kuliah tapi bertahan di Pontianak, tidak mau kemana-mana ya. Ini bisa kalian tanyakan dengan baik. Biasanya kalau saya tahu dari expo-expo sebelumnya itu, kalau dari Poltek itu tiap kali pendaftaran itu ada aja bonus yang diberikan kepada anak-anak yang mau bergabung di sana ya. Silakan ditanyakan. Ya, ayo, masih pagi, masih awal, penjelasan sudah diberikan. Saya, ya, siapa itu? Charles. saya mau bertanya, kan tadi kakak kan jelaskan kan itu yang bahasa Inggrisan. Apakah bahasa Inggris yang di sana itu sangat ditekankan pada saat materi dan prakteknya, dan saat dosen mengajar itu apakah menggunakan full bahasa Inggris? Ya, baik. Terima kasih si tadi Charles ya. Dek Charles ya panggilnya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Boleh saya langsung jawab ya, Bu Agustina? Baik. Jadi untuk kegiatan pembelajaran di tempat kami, tentu kita ada program yaitu adalah program matrikulasi, di mana di situ kalian belajar lagi Inggris dasar, ya. Karena apa? Karena yang masuk ke tempat kami itu dari berbagai daerah yang ada di Kalimantan Barat. Nah, jadi ada program penyetaraan yaitu adalah program matrikulasi, di mana kalian di situ digodok lagi tentang bahasa Inggrisnya. Dan tentu tidak semua mata kuliah itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau untuk penyesuaian biasanya kita perlahan-lahan dulu tidak menggunakan bahasa Inggris penjelasannya, tapi nanti kalau kalian sudah terbiasa sampai semester akhir, ya semester akhir, nanti kalian akan sudah terbiasa, barulah dosen akan memulai aktivitas untuk pembelajaran, ya pengajarannya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu kembali lagi ke daya tangkap nanti dari mahasiswa-mahasiswa. Biasanya awal-awal itu adalah proses penyesuaian, dosen tidak menggunakan full bahasa Inggris. Dan kalau misalnya mata kuliah yang terkait yang itu ya, yang membahasa Inggris, itu biasanya dosennya masih menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya untuk bahasa Inggris, ya awal-awal itu adalah bahasa Indonesia dulu, kemudian campur, ya, dan nanti akan lebih ke Inggris itu sudah di mahasiswa tingkat akhir, gitu. Jelas ya, Charles ya? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Udah ya, oke, terima kasih Charles. Bu Agustina, mungkin saya izin untuk membuka video ya. Boleh. Tadi kan cuma itu ya, buku bosan ya. Kita lihat dulu videonya. Ya, baik. Silahkan. Videonya nggak terlalu panjang, Ya. cuma 1 menitan. Masih ada waktu.
Baik, itu video singkat yang dibuat oleh mahasiswa Politeknik Tonggak Ekuator. Jadi kalau ada proyek apa, kita percayakan kembali ke mahasiswa kami, karena kami yakin mahasiswa kami mampu menciptakan suatu produk yang bagus. Ya, karena sudah mendapatkan ilmu dari dosen dan mereka akan menerapkannya dengan sangat-sangat bagus. Itu adalah salah satu video yang dibuat oleh mahasiswa Poltek. Baik, oke, ada yang mau tanyakan lagi, silakan. Masih ada waktu kita. Oke, waktunya masih ada 3 menit, dipergunakan dengan baik untuk siswa-siswi yang masih mau bertanya. Jangan sampai kamu tidak mendapatkan informasi yang kamu inginkan gitu ya. Mungkin kamu penasaran, pengen tahu, atau misalnya nanti kamu tidak berani bertanya di sini, kamu bisa langsung kontak ya dengan Junardi ya, Ko Junardi ya. Ada kontak personnya, di-share-kan, kalian bisa tanya langsung. Biasanya anak-anak ini lebih aktif itu kalau bertanya lewat pribadi ya, lewat WA nanti dan sebagainya. Ya, dari anak-anak saya, tidak ada lagi? Kak, saya mau nanya, Kak. Nah, silakan, Christian. Ya, silakan. Magangnya yang Kak tadi kasih tahu itu, apakah magangnya itu wajib atau enggak sih? Baik, kalau untuk magang itu karena ini kita adalah vokasi ya, kita perguruan tinggi yang fokus di jalur vokasi, untuk PKL itu kita wajibkan ya. Jadi PKL itu biar apa? Biar kalian itu mempunyai pengalaman di dunia kerja. Tapi nanti kalau misalnya kalian lulus, kalian mau buka bisnis ya, tentu kalian juga pengalaman yang kemarin kalian dapatkan itu akan menjadi suatu yang pengalaman yang berharga untuk pematangan kalian nanti ke depannya. Ya, jadi ada alumni kami yang awalnya itu memang nggak suka kerja, tapi waktu dia magang dia mendapatkan banyak hal, mendapatkan banyak informasi, sehingga dia langsung buka bisnis yang walaupun online tapi sangat cukup besar. Sekarang omsetnya itu sudah sampai miliaran. Asetnya itu sudah sampai miliaran, gitu. Ya. Oke, masih Kak. Ya, jadi PKL tempat kami itu kalian boleh milih tempatnya. Kalau tidak ada pilihan, nanti kami akan bantu carikan. Jadi kemarin itu ada sampai ke Bea Cukai, ya, ada yang sampai keluar dari Pontianak, itu tidak masalah, ya. Selama kalian memang kan dilepas cari dulu tempat kerja yang kalian mau magang di sana, ya. Tapi nanti kalau misalnya tidak dapat, nanti kami akan bantu, gitu. Dari perguruan tinggi, dari Poltek sendiri akan bantu. Ada lagi? Misalnya mau mau tanya, itu cara pendaftarannya nanti online kah atau offline nanti wawancaranya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk untuk daftar itu online, jadi full online. Nanti kalian bisa ke yang tadi saya itu putarkan di websitenya ya, yaitu saya tuliskan di kolom chat aja. Nah, di situ ya. Jadi kalian bisa daftar di sana, pilih menu akses ke PMB, nanti di situ ada formulirnya, ya. Nanti di situ sudah ada langkah-langkahnya, nanti kalian ikuti langkah-langkahnya aja di sana. Ya. Mengenai biaya pendaftarannya itu, biaya formulirnya itu 200.000 ya untuk biaya formulirnya. Nanti ikuti langkah-langkahnya aja di sana, nanti bisa langsung daftar. Jadi daftarnya itu adalah via online. Ya, makasih. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan atas penjelasan yang telah diberikan oleh Kak Junardi dari Poltek. Ya. Kami ucapkan terima kasih banyak dari SMA Santo Paulus pada Poltek yang sudah menyampaikan banyak hal yang sangat menarik, sangat baik, ya, sudah berbagi dan memberikan informasi mengenai Poltek, tentang kelebihan dari Poltek, ya, dan kemudahan dalam pendaftaran sebagai mahasiswa baru sangat bermanfaat bagi peserta didik kami, ya, dalam menambah wawasan dan pengetahuan yang luas. Terima kasih Kak Junardi. Terima kasih Bu Agustina atas kesempatannya, dan terima kasih atas undangannya juga dari ke SMA Santo Paulus. Terima kasih juga adik-adik sekalian sudah mendengarkan paparan berbagi cerita tadi ya. Semoga kalau kita berjodoh, kalau misalnya kalian memang mau kuliah yang di Pontianak, jangan lupa pilih Poltek.
Ya, terima kasih semuanya. Baik. Saya mohon izin pamit, Bu Agustina. Dari Poltek. Ayo anak-anak berikan salam terima kasih. Ya, terima Terima kasih. kasih. Kasih Kak. Terima kasih ya. Terima kasih, Kak. Saya izin keluar Bu ya untuk masuk ke Ya, ruangan silakan. lain. Terima kasih Bu. Ya, baik.